Teman-teman, Anchor akan merilis ya secara resmi TWS earphone terbaru mereka ke Indonesia. Dan ini adalah Soundcore Liberty 4 yang punya banyak fitur langka, teman-teman. Nah, hari ini kita akan review ya secara lengkap TWS terbaru Soundcore Liberty 4 ini. Kita akan explore semua fiturnya, kualitas audionya, dan setiap detail ya dari TWS earphone ini. Kita mulai dari fitur-fitur yang nggak banyak dimiliki oleh TWS earphone lain. Pertama, TWS ini punya heart rate sensor, teman-teman, yang bisa tracking detak jantung kita. Nah, mungkin banyak ya yang bingung atau bertanya-tanya ya kenapa sebuah TWS earphone ada heart rate sensornya. Tetapi kalau teman-teman sering fitness atau juga olahraga apapun lah ya, fitur ini bisa berguna karena ada beberapa workout yang pakai smartwatch kurang begitu nyaman, teman-teman. Kayak misalkan gua lagi latihan freeletics gitu ya, itu pakai smartwatch cukup sakit di pergelangan tangan, apalagi kalau latihan burpees misalnya jumlahnya ratusan, itu nyeri banget kalau pakai smartwatch. Alternatifnya bisa tracking heart rate pakai TWS earphone ini. Dia bakal tracking heart rate kita ya, dan kita bisa memonitor grafiknya baik yang real time saat ini, secara harian, mingguan, atau bulanan, serta tahu beberapa detail penting seperti minimum, maksimum, dan average heart rate, teman-teman. Dan selain heart rate, TWS ini juga bisa memonitor tingkat stres dan memberi data berapa persen ya kita ada di state relax, normal, dan stres. Terus ada postur sensor juga yang bisa detect pergerakan leher kita, teman-teman, dan bisa ngasih notif ya kalau misalkan postur kita kurang bagus, misalkan rawan untuk nyeri. Dan di sini ada juga fitur untuk tracking durasi workout dan kalori workout. Ini fitur-fitur yang nggak banyak ya dimiliki oleh TWS earphone lain, teman-teman, dan membuat Soundcore Liberty 4 ini cukup unggul ya untuk dijadiin sebagai TWS fitness atau workout. Dan teman-teman bisa tulis nih di kolom komentar gimana menurut teman-teman adanya fitur ekstra seperti ini di sebuah TWS earphone. Tapi teman-teman, fitur-fitur ekstra ini itu nggak bikin TWS ini lupa ya akan karakter utamanya sebagai true wireless stereo earphone. Fitur utama kayak active noise cancelling dan juga transparency mode itu ada di TWS ini. ANC-nya di sini disebut Hear ID ANC ya. Dia punya kualitas peredaman yang sangat baik, teman-teman, dan bisa meredam suara berisik atau ambient noise dari luar. ANC-nya ini punya dua mode. Ada mode manual yang bisa kita atur sendiri ya, seberapa kuat noise reduction-nya, dari yang lemah, moderate, atau yang kuat. Dan ada mode adaptif juga yang bisa otomatis ya nyesuaiin tingkat noise cancelling-nya sesuai dengan kebisingan ruangan. Transparent mode-nya juga sama, teman-teman. Ada dua mode juga. Ada mode fully transparent, ini yang nerusin semua suara ya dari luar ke telinga kita, seolah-olah kita lagi nggak pakai earphone. Dan ada vocal mode yang lebih fokus nerusin suara vokal dan meminimalisir background noise lainnya. Nah, meskipun background noise-nya ini nggak sehening kalau kita aktifin ANC ya, tetapi cukup berkurang lah dibandingkan dengan yang fully transparent, dan cukup ngebantu juga buat ngobrol tanpa harus lepas pasang earphone. Dan kalau kita pengen lebih hemat baterai, kita bisa ubah juga ya ke mode normal. Dan di mode normal ini, teman-teman, baik ANC atau transparent mode-nya itu off alias mati. Jadi dia mengandalkan passive noise cancelling ya dari isolasi desainnya yang ternyata cukup kedap juga, teman-teman. Jadi sebenarnya tanpa fitur ANC aktif pun peredaman di TWS ini udah cukup baik. Terus fitur spatial audio yang biasa jadi fitur unggulan ya di TWS Premium juga ada di Soundcore Liberty 4 ini. Dan di sini kita bisa pilih ya mau yang fixed alias suara seolah 3D ya di sekitar kita secara fix, atau head tracking yang akan mensimulasikan posisi sumber dan arah suara ketika kita menoleh, teman-teman. Dan mode-nya pun ada music mode, ada movie mode yang bikin suara yang kita dengar sih kesannya itu terdengar lebih surround. Nah, selain spatial audio, kita juga bisa pilih beberapa preset equalizer ya yang tersedia. Bisa bikin custom equalizer sendiri juga, atau memanfaatkan Hear ID sound yang disesuaikan ya dengan sensitivitas telinga dan juga genre musik favorit kita sendiri. Nah, gimana dengan kualitas suaranya? Kita langsung breakdown satu-satu. Pertama, Soundcore Liberty 4 ini dia support high-res audio wireless dengan kodek LDAC. Dan secara hardware ya, dia menggunakan dual dynamic driver berukuran 9,2 mm untuk bassnya dan 6 mm untuk detail dan treble-nya. Yang keduanya diposisikan secara koaksial, teman-teman, pakai arsitektur ACAA3. Ini adalah arsitektur penataan driver ya dari Soundcore. Jadi treble drivernya ini ditempatkan di dalam bass drivernya untuk mengeluarkan suara yang lebih bulat antara bass dan treble-nya. Dan hasilnya memang nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Kualitas suaranya mantap banget. Jadi soundstage-nya ini terasa sangat luas. Arah setiap instrumen bisa seolah terpisah ya di masing-masing instrumen dengan separasi dan detail yang tinggi. Terus untuk vokal, ini terdengar jernih, treble-nya cukup kuat dan memberikan detail clarity yang jelas di musik yang
kita putar. Dan detail-detail lain yang ada di mid-range ya, seperti gitar, piano, dan lain-lain terdengar natural, nggak berlebihan atau terlalu lemah. Untuk bassnya teman-teman, karakternya dia lebih yang ke tight bass ya, atau bass yang tegas, yang terdengar kuat, tajam, dan terpisah dari suara lainnya. Meskipun untuk dentumannya, dia nggak punchy ya di telinga, tetapi bassnya ini terdengar presisi, dan karakter bassnya ini cocok buat kayak musik-musik yang mungkin teman-teman yang suka musik pop, hip hop, R&B, atau EDM, itu pas sama karakter bassnya ini. Dan kualitas audio ini bisa lebih crispy lagi teman-teman kalau kita dengerin audio high-res yang melalui kodek LDAC. Dan kita bisa aktifkan fitur high-res audio ini lewat aplikasi Soundcore di Android. Kalau teman-teman buka di menu sound effect ya, itu ada opsi LDAC high-res audio yang bisa diaktifkan, tetapi untuk dengerin high-res audio ini tentunya bakal mengkonsumsi power yang sedikit lebih besar teman-teman dibanding dengan yang standar. Dan untuk kodek lain yang disupport selain LDAC high-res ya, itu adalah AAC dan SBC yang memang umum ada di TWS earphone. Nah, untuk mic totalnya ada 6 dan udah dilengkapi dengan noise reduction. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman audio ya yang menggunakan mikrofon dari Soundcore Liberty 4. Dan kayak gini hasilnya ya. Ini gue rekam di tempat yang cukup ramai teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini di pinggir jalan raya ya, di Mall Metropolis ada cukup banyak kendaraan yang lewat, dan ada orang nggak tahu, ada berisik-berisik kayak motong rumput atau apa itu ya. Tapi ini adalah banyak noise di sekitar sini. Dan ini gua rekam sengaja untuk ngedemoin gimana kualitas audio yang direkam pakai Soundcore Liberty 4. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Semua kebisingan ini dan juga noise yang ada di sekitar itu gue rekam pakai mic bawaan dari Soundcore Liberty 4. Dan hasilnya bisa teman-teman dengerin sekarang langsung ya. Nanti kita akan denger di studio dan kita simpulkan. Dan seperti yang teman-teman dengar ya, untuk hasil suara dari mic-nya sendiri, dia bisa cancel noise dengan sangat baik. Berisik-berisik kendaraan, terus kemudian angin, bahkan suara mesin potong rumput ya, yang aslinya kenceng banget itu seolah hilang. Meskipun sebagai konsekuensinya tentu dari peredaman noise ini ya, akan muncul sedikit distorsi teman-teman, atau kompresi di suara vokal kita. Kalau untuk noise cancelling-nya atau active noise cancelling-nya, ini bagus banget teman-teman. Jadi berbagai macam kebisingan di sini bisa di cancel ya untuk noise-nya. Suara kendaraan itu nyaris nggak kedengeran sama sekali. Terus suara berisik kayak alat potong rumput apa ya, pokoknya yang berisik itu kedengeran kecil banget, dan suara angin udah nggak ada ya. Jadi noise cancellingnya mantap. Nah, untuk koneksi teman-teman, Soundcore Liberty 4 ini terhubung ke smartphone atau perangkat kita ya melalui Bluetooth 5.3, dan dia bisa terhubung aktif ke dua perangkat secara bersamaan. Jadi misal connect ke laptop sama ke smartphone itu bisa dua-duanya connect, dan itu bisa switch secara seamless. Dan manajemen earphone-nya itu melalui aplikasi Soundcore teman-teman. Dan untuk selain manajemen fitur ya, seperti yang tadi udah kita jelasin di awal, lewat aplikasi ini kita juga bisa melihat sisa kapasitas baterai masing-masing earphone dan juga charging case-nya, terus mengatur navigasinya juga karena semua bisa di custom ya, sesuai keinginan kita, serta mengaktifkan atau mematikan fitur kayak in-ear detection, dual connection, auto power off, dan yang lainnya. Untuk latensinya teman-teman, buat nonton YouTube, Netflix, atau streaming lain ya itu cukup real time, jadi ada latensi sih tapi minim banget. Masih bisa sinkron ya antara gambar yang kita lihat dengan suara yang kita dengar. Kalau untuk gaming memang terasa ada sedikit latensi antara tembakan dan suara tembakan yang kita dengar. Jadi bisa dibilang ini TWS earphone yang lebih cocok ya dipakai untuk musik, video, film, atau olahraga teman-teman. Nah, untuk baterainya di mode normal, earphone-nya bisa bertahan 9 jam playtime ya, dengan 28 jam total playtime kalau kita gabungin sama charging case-nya. Dan di mode spatial audio on, itu bisa bertahan 5 jam playtime dengan total playtime 15 jam. Dan dengan ANC on, dari yang gue coba ya, dia bisa bertahan 7 jam playtime dan 24 jam total playtime. Jadi udah sangat-sangat awet sebenarnya, apalagi dia support fast charging ya. Jadi kalau kita charge 15 menit, itu bisa top up baterai sampai 3 jam playtime di mode normal. Kalau untuk desainnya teman-teman, ini TWS yang lebih terkesan elegan minimalis ya. Jadi desain charging case-nya kayak gini dengan finishing matte. Di depan ini ada logo Soundcore, dan di
Depan juga ada lampu indikator baterainya. Terus di belakang ini ada port charger USB Type-C ya teman-teman. Dan bukanya cukup unik karena dia sistem slide kayak gini, nggak dibuka angkat kayak biasanya ya. Dan begitu dibuka ada lampu indikator pairing di dalamnya. Dia kedip cepat kalau mode pairing dan kedip lambat kalau sudah connect. Nah, TWS-nya sendiri tipenya in-ear, finishingnya glossy dengan material yang solid, dan di depan ini ada logo serta branding Soundcore ya. Dan ini kalau ear tips-nya kita buka teman-teman, ada tulisan Astrial Coaxial Acoustic Architecture. Ini ACAA3 yang tadi sempat gue jelasin ya, dimana penataan dual drivernya ini bikin kualitas suara dari Soundcore Liberty 4 enak banget teman-teman. Dan untuk kenyamanan, dia relatif nyaman ya, untuk olahraga nggak gampang lepas, isolasi suaranya juga sangat baik, dan TWS ini udah IPX4 teman-teman, artinya udah tahan percikan air yang mana kita bisa pakai buat kena hujan atau kena keringat itu nggak ada masalah. Kalau untuk navigasi, ini juga menarik karena dia bukan pakai tombol fisik atau pakai tab ya, yang kadang sering kepencet-pencet, tetapi dia pakai squeeze atau ditekan teman-teman di bagian garisnya ini. Nah ini kalau ditekan akan muncul suara klik ya, yang muncul memberikan efek seperti tombol beneran. Satu kali tekan ini untuk play pause, dua kali tekan untuk pindah dari mode transparansi ke ANC atau juga sebaliknya, dan kalau untuk angkat tutup telepon juga bisa ya kalau misalkan pas ada call, dan tiga kali tekan itu untuk pref dan juga next. Dan navigasinya ini bisa kita custom sendiri teman-teman, sesuka hati kita ya dari aplikasi Soundcore. Dan Soundcore Liberty 4 ini tersedia dalam 3 warna. Ada yang midnight black, ada yang cloud white, ada yang blue. Kalau dari info yang gue dapat, harga awalnya 3.499.000. Tapi di new launchingnya ini didiskon jadi 1.850.000 teman-teman. Nah, Soundcore Liberty 4 ini akan resmi launching ya di Tokopedia dan Shopee pada tanggal 27 Februari 2023 nanti, dan teman-teman bisa masukin kode voucher yang ada di layar atau di kolom deskripsi ya untuk dapat ekstra cashback teman-teman. Dan itu yang bisa gua share ya hari ini tentang review lengkap Soundcore Liberty 4. Setelah ngelihat fitur dan kualitas audionya, ini TWS earphone yang cukup menggiurkan ya untuk dimiliki karena fiturnya lengkap dengan kualitas suara yang juga enak, dan harganya ini dibandingin dengan TWS earphone premium lain di kelasnya ya, itu masih lebih menarik teman-teman. Dan itu kesimpulan yang bisa gue ambil ya. Kalau teman-teman punya pendapat berbeda atau juga punya tambahan opini, boleh banget disampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepentino pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.